Statistika data berkelompok. Yang kita pelajari di statistika data berkelompok pertama ini adalah tentang penyajian data. Manfaat dari statistika tidak hanya mengumpulkan dan mengolah, tapi juga menyajikan data. Nah, jenis penyajian data itu meliputi tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan OGIF. Contoh pertama adalah diketahui 30 data dari nilai ulangan siswa, yaitu seperti berikut. Bagaimana cara menyajikan datanya? Yang pertama adalah penyajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi. Ya, dari 30 data ini kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian hitung jumlah nilai pada data yang ada di soal. Nilai 3 itu memiliki 1. Maka caranya adalah di sini bikin turus 1, banyak siswa 1. Yang memiliki nilai 4 ada 1, 2, 3, 4. Maka turusnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan banyak siswa ada 4. Random. Yang 10 ada berapa orang? 1, 2. Turusnya 2, banyak siswanya adalah 2. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi dari statistika data tunggal. Nah, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dari data berkelompok? Berikut adalah data tinggi tanaman cabai dalam milimeter pada suatu perkebunan cabai. Sajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi data berkelompok. Berbeda dengan data tunggal, di sini kita harus menghitung banyak kelas dan panjang kelas yang akan ditampilkan ke dalam tabel. Berikut. Dari soal kita mengetahui bahwa tinggi minimum cabai atau X-min adalah 120. Ada yang lebih kecil dari 120? Enggak ada. Yang paling kecil adalah 120. Kemudian yang paling besar atau X-max-nya adalah 135. Ada yang lebih besar dari 135? Enggak, tidak ada. Maka jangkauannya adalah X max dikurang X min sama dengan 15. Oke. Kemudian banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log N itu adalah rumus. N-nya apa? N-nya adalah jumlah data, yaitu 40 banyaknya data. Maka 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 6,2868. Bisa cari di kalkulator ya. Maka K sama dengan 6 kita bulatkan. Panjang kelas sama dengan J per K. J per K. 15 per 6 sama dengan 2,5. Kita bulatkan dengan 3. Panjang kelasnya itu bisa C, bisa P. Ya. Jadi panjang kelasnya adalah 3. Dari sini dapat kita buat tabel distribusi data berkelompok. Karena ada kelasnya ada 6, panjang kelasnya ada 3, maka kita mulai dari 120 tadi ya, 120 angka yang paling kecil. 120, 121, 122. 3 ya. 123, 124, 125. 3 ya. 126, 127, 128. Dan seterusnya. Ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 kelas. Setelah kita tahu titik tengah kelas dari ini adalah 121, 124, 127, 130, 133 dan 136. Terusnya tadi juga sama. 120 sampai 122 ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Terusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dan seterusnya. 135 sampai 137 cuman 1. Maka di sini dibuat 1 dan di sini dibuat 1. Sigma Fi atau seluruh frekuensi banyaknya data adalah 40. Ini adalah tabel distribusi frekuensi data berkelompok dari
soal ini. Ada pemisalan contoh soal lain ya. Jika diketahui dalam hitungan kilo, berat 41 sampai 50 kilo itu ada 7 orang, 51 sampai 60 kilo ada 10 orang, dan seterusnya. Bagaimana cara menyajikan datanya ke dalam grafik histogram? Ya, untuk menyajikan dalam grafik histogram, maka harus kita buat dulu sumbu X-nya itu adalah berat, sumbu Y-nya adalah banyaknya anggota atau frekuensi. Di sumbu X, kita mulai dari tepi bawah. 41 dikurang 0,5 adalah 40,5. Sampai tepi atas, 50 ditambah 0,5 sama dengan 50,5. Tepi bawah, 51 dikurang 0,5, 50,5. Tepi atas 60 ditambah 0,5 adalah 60,5. Sudah. Ini kelas pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelas. Dari kelas 1 itu ada 7 orang. Dari kelas 2 itu ada 10 orang. Dan seterusnya. Ini adalah grafik histogram. Supaya lebih mudah kita coba bahas lagi ya contoh soal di halaman 44. Ada tabel distribusi sebagai berikut. Berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelas. Panjang kelasnya ada berapa? 1 sampai 10, berarti 10. Batas kelasnya adalah ini, batas bawah 40,5, batas atas 50,5. Frekuensinya 1. 51 dikurang 0,5, 50,5. 60 ditambah 0,5, 10,5. Frekuensinya 6. Setelah dapat tabel distribusi frekuensi ini, bisa kita gambar atau kita sajikan ke dalam histogram. 40,5 ikutin yang ini ya. 50,5, 60,5 ikutin yang ini ya. 70,5, 80,5 sampai 100,5. Hubungkan ke dalam garis. Batas bawah, batas atas. Bawah, atas. Batas bawah, batas atas. Setelah itu, sesuaikan dengan frekuensinya. Di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Oke ya. Tinggal menyesuaikan aja di mana titik X dan di mana titik Y. Setelah histogramnya ini, bagaimana cara menggambar poligon? Sama. 45,5 ini adalah dari titik tengah. 40,5 sampai 50,5, titik tengahnya adalah 45,5. Ya. Titik tengah dari 50,5 sampai 60,5 adalah 55,5. Titik tengah dari 90,5 sampai 100,5 adalah 95,5. Masukkan aja titiknya, frekuensinya 1, 6, 9, 11, 11, 6. Nah, bagaimana dengan ogive-nya? Ogive-nya kita mulai dari tepi bawah, batas bawah. 40,5, 50,5, 60,5, 70,5, 80,5, 90,5 sampai ini 100,5 dari baris batas bawah sampai 100,5. Setelah itu buatlah frekuensinya itu di batas atasnya. Mulai dari 0. Batas atasnya adalah 50,5. Buat 1. 60,5 dibuat 6. Tambah 1, 7. Ya. 70,5. 1 tambah 6 tambah 9. 16. 80,5. 1 tambah 6 tambah 9 tambah 11. 27.
90,5, 1 tambah 6 tambah 9 tambah 11 tambah 11, 38. Dan terakhir 100,5, jumlah seluruh frekuensi 44. Itu dulu yang kita pelajari hari ini tentang penyajian data. Sampai jumpa di ruang diskusi, silakan ditanyakan, ada yang kurang dimengerti.